udahlah mungkin orang lewat. Terus kata si ayah teh, kalau misalnya iya emang orang lewat, kok nggak ada suara motornya, nggak ada pas nyalipnya tiba-tiba di depan, katanya tuh gitu. Selamat malam, balik lagi di channel Gagas Agasta. Seperti biasa, malam ini kita ditemani dengan narasumber. Dan narasumber ini pasti semuanya udah pada tahu karena di video sebelumnya Teh Lanjar ini udah tampil ya. Iya. Udah tampil dan podcast bareng sama saya juga di video yang kemarin tuh teman gaib ya Teh. Iya, yang teman gaib. Nah, teman gaib. Bagi teman-teman di rumah yang belum nonton, langsung aja nonton dulu video sebelumnya. Nanti akan dicantumkan di sini ya. Jadi sekarang Teh Lanjar ini aktivitas ngapain aja Teh? Ya belajar daring, Belajar latihan basket daring, main gitu kan. Seperti biasa berarti ya? Seperti biasa. Karena Teh Lanjar ini adalah seorang siswi di SMA Negeri 1 Majalengka. Dan pemain basket juga ya Teh? Iya. Tuh. Jadi teman-teman yang mau main basket sama Teh Lanjar langsung aja DM ya di Instagram. DM. Yang tadi udah ditampilin Instagramnya. Oke, malam ini kita seperti biasa akan bercerita lagi tentang horor tentunya, dan Teh Lanjar ini punya beberapa cerita yang malam ini bisa diceritakan kembali ke kita semuanya di rumah ya tentunya. Silakan Teh, awal mula cerita yang pertama itu dirasakan seperti apa? Pas mau welcome pokoknya mah. Welcome itu tuh kayak gimana ya? Ya pas awal-awal keterima jadi Capaska lah gitu. Terus kan mulainya tuh tanggal 4 Juli 2020. Hari Sabtu. Nah, sebelumnya hari Jumat itu kan sakit dulu sebenarnya mah, gara-gara gak tau banyak pikiran, gak tau gimana kan. Terus pas di perjalanan mau menuju Buper Pangeran Muhammad. Ya. Nah, itu udah ngerasa capek, udah ngerasa gak kuat, tapi ya mau gimana lagi kan, disugestiin harus kuat. Terus mulai kerasanya itu pas waktu ada kena hukuman gitulah, pokoknya mah disuruh berdiri pakai lutut. Nah di situ udah ngerasa pusing banget, kayak udah, jadi si rasanya udah gak pada puguh gitu kan. Nah rasanya tuh kayak gimana ya, pandangannya tuh jadi kosong, jadi kayak banyak pikiran gitu. Jadi misalnya kalau misalnya ada apa yang sensitif atau gimana, pasti maksudnya teh masuk ke akunya tuh gampang banget gitu. Terus tiba-tiba duduk lemes, dikasih minum dulu kan sama si Teh Komala gitu. Nah habis itu tuh Pak ditanya, Lanjar kenapa? Emang gak bisa ngejawab kan, sih emang bener-bener lemes banget. Terus tiba-tiba habis itu tuh tiba-tiba ngerasa gak enak kan, tiba-tiba pingsan. Terus pas pingsan dibawa ke pinggir pokoknya mah gitu. Terus awalnya tuh ngerasanya tuh emang pingsan dulu lama katanya mah gitu. Terus tiba-tiba aku ngeberontak gitu, ngeberontak gak puguh gak gimana, gak tahu kan gitu. Soalnya katanya tuh si yang masuk ke tubuh aku itu pengen mancing sama yang ngejaga aku gitu kan. Pengen tahu yang ngejaga aku tuh siapa gitu. Terus ya si yang ngejaga aku tuh kayak gak terima gitu, gak terima kalau misalnya aku tuh digituin atau gimana. Terus habis itu si yang masuk ke tubuh aku tuh kekeh, pengen kayak gimana ya, muncul bahasa Sunda mah gelut lah gitu kan, sama yang ngejaga aku gitu, pengen tahu lah yang sebenarnya yang ngejaga aku tuh siapa katanya tuh gitu. Terus ya mau dibacain Yasin, mau dibacain surat-surat dari Al-Quran pun, dari audio pun emang bener-bener gak mempan gitu, gak mau keluar saking penasarannya sama si yang ngejaga aku gitu. Terus yang kedua itu kan udah selesai itu yang pertama. Yang kedua itu kayak ngerasa tiba-tiba senyum sendiri, terus sambil tangannya tuh sambil kayak gini nih, kayak orang nari gitu ya. Nah kayak penari gitu. Pas ditanya pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, nggak ngerti
kurang tahu gitu kenapa nggak mau ngejawab, nggak ngerti, nggak mau ngejawab itu nggak tahu kan. Terus tiba-tiba pas ditawarin mau minum apa katanya tuh, mau kopi katanya tuh. Terus kan pada dibercandain gitu kan sama senior katanya tuh, rokok cina gitu kan. Terus dia kayak ngegeleng-geleng gitu gak mau. Terus pas ditanya pengennya darah katanya tuh, darah apa katanya tuh gitu, darah apa aja katanya tuh gitu, yang penting darah katanya tuh Kang. Udah, tapi yang kedua mah itu kalem tapi nggak lama gitu. Jadi cuman masuk keluar lagi ya bentar gitu. Ya cuma bentar. Terus yang ketiga itu si Sari ini emang ceritanya tuh sedih banget kan, sedih banget. Awalnya tuh dia tuh emang kayak anak remaja seumuran 16 tahunan lah, nah segitu. Ya mukanya mah cantik, terus rambutnya tuh kayak keriting gitu loh, tapi sebahu rambutnya tuh. Tapi ya emang ada kekurangan dari tubuhnya tuh, jadi lahirnya tuh nggak sempurna gitu kan. Terus habis itu dia tuh kayak nangis, awal pas masuk ke tubuh aku tuh nangis, dia tuh nangis. Pas ditanya gak mau jawab namanya tuh. Awalnya dia lupa sama nama sendiri. Pas ditanya namanya gak inget, katanya lupa. Terus pas dia kasih bayangan ke aku kayak dulu tuh aku tuh kayak gini, disayang banget atau gimana. Tapi di sisi lain si ayahnya tuh kejam gitu sama dia, sama si ibunya. Si Sari itu dijual sama si ayahnya tuh, dijual ya kayak gitulah pokoknya, dijual gitu. Si Sari tuh kayak gak terima, bukan gak terima sih, kayak gak mau lah gitu kan, gak mau, kayak buat apa sih aku diginiin gitu katanya tuh. Terus tiba-tiba si Sari tuh suatu saat tuh gak nurutin perintah si ayahnya mulai kesel katanya tuh. Terus si Sarinya tuh langsung dibawa sama ayah nggak tahu ke suatu tempat mana. Si ayah tuh langsung yang habisin si Sarinya, langsung kayak dimutilasi gitu. Dipotong-potong. Ya, dipotong-potong, dimutilasi. Terus dia sempat mikir, dia tuh katanya tuh nggak dendam sama si ayahnya, cuma dia pengen tahu kenapa sih si ayahnya bisa sekejam ini sama aku salah apa katanya tuh gitu. Padahal aku apa yang ayah perintahin aku nurut, cenah gitu kan kata si Sarinya tuh. Ya emang cenah aku kayak emang serba kekurangan, gak sempurna, gak kayak orang-orang lain katanya tuh gitu. Aku salah apa katanya, sampai sama si ayah tuh diginiin, dimutilasi segala macem. Terus juga pas di akhir-akhir itu dia ngomong pengen ketemu ibu katanya tuh. Terus ditanya ibunya kemana, sama katanya tuh dibuang. Aku pengen ketemu ibu tuh kayak emang bener-bener pas terakhir aku hidup tuh emang gak ketemu ibu katanya tuh, pengen ketemu ibu, pengen meluk ibu katanya tuh. Terus pas ditanya sama ibunya juga dibuang gitu. Jadi benar-benar di akhir-akhir hidup mereka itu emang gak ketemu si ibu dan si anak ini, gara-gara si ayahnya ngelakuin hal yang kejam itu. Berarti sama-sama dibunuh ya? Cuman kalau ibunya langsung dibuang, Sarinya dipotong dulu, dimutilasi. Iya, dimutilasi kayak gitu. Makanya sedih banget lah. Terus juga pas disuruh keluar dari tubuh aku katanya dia gak mau. Karena apa dia gak mau? Dia senang katanya tuh punya tangan, punya kaki katanya teh, bisa main sama kalian-kalian katanya teh, bisa ngerasain masa-masa remaja lagi katanya tuh gitu, pengen punya teman kayak kalian lagi gitu. Soalnya kan ya emang masa-masa dia tuh emang masa-masa bener-bener yang kejam banget tuh sama si ayahnya. Padahal dia tuh cantik, terus juga baik banget orangnya gitu, rambutnya juga keriting sebahu gitu kan. Jadi kasihan banget lah Kang, pokoknya sedih. Jadi di dalam hati tuh emang bener-bener ngerasain kalau aku di posisi dia tuh. Jadi dia tuh ngegambarinnya tuh dulu tuh aku kayak gini, dan akhirnya aku berakhir hidup tuh kayak gini gitu kan. Dia masih muda berarti ya Teh? Masih muda, 16 tahun. 16 tahun. Seakuan lah. Oke, itu tadi cerita tentang Sari yang pernah masuk atau merasuki Teh Lanjar waktu lagi Capaska ya Teh? Iya. Itu pertama kali latihan perdana ya. Oke, lanjut Teh cerita selanjutnya. Ada nih pas di Makassar kan ada viral tuh di Twitter, katanya tuh kayak hantu longga, setan longga katanya. Longga itu bahasa Indonesianya tuh tinggi kan. Nah kalau bahasa Makassarnya tuh longga, jadi longga itu tinggi. Jadi suatu saat itu aku tuh kan sama temen lah, ya biasalah kalau misalnya anak-anak kecil main kan selalu banyakan tuh kan. Nah banyakan,
Terus tiba-tiba di suatu saat tuh kayak ngerasa kok ada yang aneh gitu, kok diliatin tambah tinggi tambah tinggi tambah tinggi. Pas dengar ceritanya di Twitter kayak gitu, emang benar ada yang namanya itu setan longga, hantu tinggi katanya tuh gitu. Jadi semakin kita lihat si hantu itu ke atas, si setannya itu makin tinggi, makin tinggi. Jadi kalau misalnya kita ketemu si hantu itu, kita harus tetap aja harus jalan nunduk supaya apa? Dianya nggak nambah tinggi. Kalau misalnya kita nunduk terus nanti juga dia bakal hilang sendiri tuh Kang. Pernah juga kejadian ada baca berita juga di apartemen di Makassar pokoknya mah. Si cewek yang itu tuh bunuh diri gara-gara gara-gara gimana ya? Ketemu setan longga itu gara-gara nggak tahu takut, nggak tahu gimana langsung bunuh diri katanya tuh gitu. Bukan serem lah Kang, hantu longga tuh bener-bener kayak viral pada zamannya gitu. Yang Sekitar tahun berapa itu tuh? 2010-an lah Kang. 2010? Iya. Oh, udah lama banget ya? Ya udah lama. Cuma itu yang melihat setan longga itu apa nggak langsung kaget gitu? Ya awalnya Kalau kan misalkan dia lihat ke bawah terus pengen lihat ke atas, berarti kan dia penasaran. ya kalau misalnya yang udah biasa, yang udah tahu beritanya kan pasti nggak kaget tuh Kang. Nah pas aku mah emang belum tahu beritanya kan, kalau kayak gimana ya, kok ini nambah tinggi, heran kan, jadi penasaran lihat-lihat ke atas kok nambah tinggi gitu. Tapi ya emang gak serem, cuma dia tuh tinggi lagi gitu kan. Jadi pas nunduk emang udah gak ngikutin lagi. Kalau misalnya kita ngeliat ke atas lagi, lebih tinggi lagi gitu kan. Emang bikin ngeri juga ya. Iya aduh. Kita ketemu di jalan langsung, wah ini ada nih. Dan kita nggak nyadar lihat ke atas kan, wah. Iya. Gak tau dah. Gitu. Dan Teh Lanjar ini punya satu lagi cerita. Katanya waktu lagi perjalanan ya Teh? Iya jadi pas libur tuh dari tanggal berapa ya? Sama keluarga? Iya, tanggal 28 Oktober gitu sampai 1 November. Ya sekitar tanggal segituan lah, yang libur 4 hari itu loh. Ceritanya tuh pulang dari Jawa Tengah, maghribnya itu pas masuk Raja Desa daerah Ciamis. Nah di situ tuh emang kanan kirinya tuh hutan, sepanjang jalan tuh belok-belok gitu. Apalagi pas di daerah Kawalinya yang kayak angka 8 gitu tuh jalanannya kayak gitu kan. Nah di Ciamis suatu saat, nah aku teh sama si mama sama si papa teh kayak cerita-cerita horor gitu, katanya teh kayak yang si mama tuh pernah ngalamin ini, si papa pernah ngalamin ini. Jadi aku juga cerita ya sharing-sharing gitulah di jalan gitu, biar nggak terlalu tegang gitu kan. Tapi pas malam Jumat itu tuh pas malam Jumat, terus baru ngeh juga kan malam Jumat, jadi ya udahlah cerita horor biar nggak sepi kan di jalannya gitu. Emang bener-bener gelap banget, cuma ada satu mobil aku doang kan sama keluarga gitu. Terus di suatu sisi kayak kanan kirinya tuh emang hutan, semua nggak ada penerangan sama sekali, Kalau misalnya ada pun cuma motor lewat satu udah gitu. Jadi sepanjang jalan tuh emang satu mobil doang, mobil yang keluarga aku gitu jalan. Terus di suatu saat pas mau belok gitu, tiba-tiba di depan tuh emang lagi cerita-cerita gitu. Terus si ayah tuh ngomong, itu apa yang putih katanya tuh gitu. Iya bener kataku tuh kan gitu, emang aku juga ngeliat kan di depan gitu. Terus si mama juga ngomong nggak ada katanya teh, nggak ada gitu. Cina, udahlah mungkin orang lewat. Terus kata si ayah teh, kalau misalnya iya emang orang lewat kok nggak ada suara motornya, nggak ada pas nyalipnya tiba-tiba di depan katanya tuh gitu. Ya makin penasaran kan di situ, dikejar. Kok nggak nemu, emang udah belok atau gimana, tapi nggak nemuin perumahan atau belokan sama sekali. Emang sepanjang jalan itu tuh emang hutan semua gitu kan. Pas dikejar emang udah nggak ada gitu. Logikanya kalau misalnya dia naik motor, kenapa bisa seberani itu tanpa penerangan lampu motor gitu. Soalnya pas dilihat itu si lampu motornya tuh nggak ada cahayanya, nggak ada lampunya gitu. Kok bisa seberani itu gitu orang lewat sini tanpa penerangan lampu gitu kan. Logikanya tuh jadi mikir di situ siapa gitu yang tadi. Terus pas datang ke rumah si saudara tuh cerita, emang katanya tuh kalau misalnya pas maghrib atau gimana lewat daerah situ ya pasti ya, kalau misalnya aku mah lagi beruntung aja gitu kan katanya tuh Kang. Soalnya yang rata-rata yang banyaknya mah katanya tuh pas dia lewat maghrib ke situ disasarin, jadi diputar-putar terus. Bisa keluar itu baru pagi. Kalau misalnya perjalanannya malam, bisa keluar itu baru pagi.
untung kalau keluarga aku mah bisa ngelewatin semuanya teh kan, kayak tenang, harus tenang, jangan mikir apa-apa gini kan. Terus juga pas di Google Maps tuh kan minta petunjuk jalan, yang harusnya malah lurus ini diarahinnya belok. Nah kata si bapak itu kan nanya gini, Pak ini bener belok, katanya teh. Bisa sih Bu belok, cuma nggak memungkinkan buat mobil, katanya tuh gitu. Terus juga kan emang jalannya tuh sempit banget, kayak angker gitulah pokoknya. Kalau misalnya ke daerah situ tuh kadang ada yang bisa balik lagi, kadang ada yang enggak, katanya tuh mending lurus aja ikutin jalan, katanya tuh. Kalau misalnya nemu jalan cagak, milihnya ke kanan, katanya tuh gitu kan sepanjang jalan tuh. Terus mikir kok Google Maps-nya ngarahinnya ke sini gitu kan. Emang Bu, katanya tuh banyak yang tersesat emang lewat sini, katanya tuh gitu. Jangan percaya sama Google Maps, menyesatkan, katanya tuh gitu. Emang gitu sih Kang, kadang tuh pas si Ayah juga kan kepo tuh, jadi ngeliat kronologi di Raja Desa tuh apa sih, katanya tuh gitu. Terus Ayah tuh cerita, tapi emang Kak, sejarahnya tuh emang kayak gitu semua. Emang ya gitu, kalau misalnya kita lewat ke Raja Desa malam hari pasti dikuirin dulu tuh Kang. Nah baru bisa keluar tuh pagi hari, katanya tuh gitu, baru bisa jalan pulang lagi tuh pagi hari. Jadi selama malam itu matahari belum terbit itu udah di jalan situ aja terus kan, nggak keluar sampai matahari terbit gitu. Oke, bagi teman-teman di rumah yang sering melewat jalanan sepi, jalan sepi, apalagi sendirian, tetap ya kita harus sadar diri. Jadi jangan sampai yang namanya ngelamun, ngantuk, apalagi mikirin hal yang nggak semestinya ya Teh. Iya, pokoknya janganlah kalau misalnya lagi sendiri, bukan sendiri, di jalan yang sepi, yang gimana ya nggak ada penerangan kayak gitu, udah jangan mikir apa-apa. Udah mikirnya tuh kayak istighfar aja, istighfar sepanjang jalan tuh gitu. Jangan mikir yang aneh-aneh lah pokoknya mah. Santai aja. Santai. Nah soalnya juga pas si penampakan itu muncul, emang kitanya juga lagi cerita horor, jadi meren dia kayak ngeliatin, gini, aku tuh ada di sini gitu yang kamu ceritain tuh, aku tuh di sini gitu katanya. Nah itu ya, jangan sampai nyerita juga sama, wah ini tempatnya ngeri nih. Kalau misalkan kita lagi naik motor nih, jangan sampai ngobrol gitulah. Jadi tetap fokus sama enjoy tujuan aja, jalan. jangan mikir apa-apa, yang happy gue pokoknya kalau jalan. Oke deh, cukup mungkin sekian dari Teh Lanjar. Nanti cerita-cerita selanjutnya kita akan merencanakan kita lebih dahulu ya. Iya, oke. Biar nanti teman-teman di rumah makin penasaran dengan Teh Lanjar ini. Karena Teh Lanjar ini punya banyak sekali cerita mistis gitu ya. Selain di rumahnya, jadi di rumahnya juga ada ya Teh. Cuma ada. Nanti aja lah. Nanti aja ya. Biar penasaran dulu. Kayak teman-teman di rumah yang belum subscribe ke channel Gagas Agasta, sekarang juga subscribe ke channel Gagas Agasta dan tekan tombol loncengnya biar nanti kalau misalkan ada notif ke handphone kalian bisa langsung timbul dan bisa ditonton. Oke? Selamat malam, sampai jumpa kembali di konten-konten berikutnya dan sampai jumpa.